Di ayat Al-Maidah ini berkaitan dengan orang-orang ahlul kitab. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Allah katakan orang-orang muhsan, orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya dari orang-orang beriman, dan orang-orang dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya dari mereka yang dikasih kitab, itu halal untuk dinikahin, dengan catatan kalian memberikan mahar kepada mereka. Muhsinin, ini tujuannya untuk menjaga kehormatan diri. Tujuannya bukan berzina, tujuannya bukan kumpul kerbau, enggak. Tujuannya menikah. Yang pertama perlu ditetapkan siapa ahlul kitab itu. Ahlul kitab itu orang Yahudi dan Nasara. Siapa ahlul kitab itu? Ahlul kitab itu orang Yahudi dan Nasara. Ada wanita menikah dalam kondisi dulu sama-sama ngaji. Ketika sama-sama ngaji, ya normal sebagaimana orang yang sudah ngaji. Sampai suaminya ngaji kepada satu kelompok. Setelah dia ngaji kepada kelompok ini, pekerjaan suaminya itu hanya menghujat terus di rumah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fillah, kembali lagi di channelku official. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu istiqamah muamalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwani fillah, setelah melihat daripada cuplikan yang di awal tadi, bagaimana pernyataan Pak Syafiq Basalamah yang berkaitan mengenai perihal pernikahan, yaitu bagaimana seorang muslim ini dikaruniai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan salah satu sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu nikmatnya pernikahan. Yang tadi di awal itu, ikhwani fillah, yaitu mengenai pernikahan yang berkaitan perbedaan keyakinan, perbedaan agama antara seorang mukmin dengan ahlul kitab. Namun hal ini, ikhwan fillah, yang ingin Al-Fakir sampaikan di dalam pemahaman bab munakahat, bahwasannya kita itu menikah sesama orang muslim, yaitu muslim laki-laki maupun muslim perempuan, itu sudah menjadi kodrat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Namun diberikan kemudahan apabila kita menikah dan ahlul kitab seperti yang disampaikan oleh Pak Syafiq Basalamah. Yang jadi permasalahannya, cuplikan di awal itu adalah sebagai pengantar saja, ikhwan fillah. Karena yang akan kita bahas yaitu pada cuplikan Pak Syafiq Basalamah mengenai sesama muslim, muslim laki-laki dan muslim perempuan menikah yang mempunyai keyakinan sama, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai kalimat syahadat yang sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang mempunyai rukun Islam yang sama, rukun iman yang sama, yang hari-harinya mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Namun permasalahannya, dikarenakan perbedaan manhaj menurut Pak Syafiq Basalamah, dengan berbedanya manhaj, maka gugurlah daripada kemurnian pernikahan tadi. Seperti ini, ikhwani fillah, videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah Anda menikah dengan akhwat yang dari sisi fisik, keluarga, harta dan suku baik, namun berbeda akidah dan manhaj dengan anak? Akidahnya Asy'ariyah, Ustaz. Nah, jadi kalau bicara menikahin orang yang mungkin berbeda akidahnya, berbeda manhajnya, antum perlu perhatikan
ada orang-orang yang sebenarnya perbedaan akidah itu dia nggak mempelajari. Dia itu orang awam. Artinya ya ikut kebanyakan orang. Bukan seorang akhwat yang memang mengkaji tentang akidah, mengkaji falsafat, semoga dia menjadi tahu tentang akidah itu. Ada yang seperti itu. Kalau yang seperti itu yang memang mengkaji, mempelajari, maka jangan takut antum malah terbawa dengan mereka. Kalau yang seperti itu yang memang mengkaji, mempelajari, maka jangan takut antum malah terbawa dengan mereka. Seperti itulah ikhwani fillah, setelah kita menyaksikan perbandingan antara video yang awal dengan video yang kedua, maksud daripada Al-Fakir bahwasanya yang pertama itu yang dikatakan ahlul kitab, yaitu mereka yang di luar agama Islam, baik agama Nasara maupun Wahyudi, ini mereka benar-benar memahami tentang isi kitab yang mereka pelajari. Dan pada video yang kedua ini bagaimana Pak Syafiq membatasi apabila di antara salah satu di antara kedua kaum muslimin tadi, baik muslim laki-laki ataupun muslim perempuan, yang mempunyai pemikiran yang benar-benar mengkaji tentang akidah manhaj Asy'ari, Asy'ariyah, yang betul-betul memahami, maka lebih baik dihindari. Nauzubillahi min zalik. Padahal pada video yang pertama yang dikatakan ahlul kitab itu mereka yang benar-benar memahami isi kitab tadi, baik itu Injil ataupun Taurat, yang mereka benar-benar memahami. Sementara orang-orang muslim, orang Islam itu sendiri, baik itu laki-lakinya atau perempuannya, yang benar-benar ingin mempelajari, mendalami masalah akidah, salah satunya itu pemahaman manhaj akidah Asy'ariyah, maka hal ini berbanding terbalik. Malah Pak Syafiq Basalamah melarang akan perkara hal itu, ikhwani fillah. Nauzubillahi min dzalik. Itulah makanya dalam video kami yang ketiga ini, bagaimana pengalaman daripada Ustadz Umar Mita, yang dimana dalam hal ini beliau menceritakan pengalaman ada seorang perempuan ini, dia mendm istrinya Ustadz Umar Mita, yang dimana bercerita setelah berkeluarga ternyata suaminya berubah gara-gara mengenal manhaj yang berbeda dengan istrinya, lalu terjadilah perceraian. Nauzubillahi min dzalik. Gara-gara seperti ini. Padahal dalam perkara akidah, selagi kita masih mempunyai dengan rukun iman yang sama, rukun Islam yang sama, berjalan di atas perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Namun karena perkara yang satu mempunyai pemahaman akidah Asy'ariyah, yang satu manhajnya di luar Asy'ariyah, maka nauzubillahi min dzalik. Seperti ini videonya ikhwani fillah dari Ustadz Umar Mita. Bagaimana kita sedang bertaruh dan taruh kita ternyata berbeda manhaj. Apa yang harus dilakukan? Meneruskan atau melepaskan? Manhajnya yang dimaksud apa ini? Kalau dalam konteks manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dengan adanya perbedaan para ulama, tidak ada masalah. Sekarang itu Bu, ada sebuah fenomena, iman itu lebih rendah daripada kata manhaj. Mengapresiasi beliau ini baik sebenarnya niatnya, tapi saya cuma meluruskan pandangan umum, bukan kepada beliau, pandangan umum. Hari ini Bu, secara umum orang-orang yang ngaji kadang-kadang itu ketika mereka belum paham arti manhaj yang sebenarnya, itu seakan-akan manhaj itu perkataan ustadznya itu manhaj, yang kalau tidak dikatakan ustadznya bukan manhaj dia, karena dia menempatkan ustadznya sudah kayak nabi. Ini kisah nyata, ada seorang wanita nge-DM istri saya nuliskan ke saya, ini masih saya simpan di handphone, saya lagi mikir ini saya sharing atau tidak saya sharing di Instagram. Ada wanita
nikah dalam kondisi dulu sama-sama ngaji. Ketika sama-sama ngaji, ya normal sebagaimana orang yang sudah ngaji. Sampai suaminya ngaji kepada satu kelompok. Setelah dia ngaji kepada kelompok ini, pekerjaan suaminya itu hanya menghujat terus di rumah. Dia selaku istri mengingatkan, jangan sering menghujat lah. Kurang lebihnya begitu, mengingatkan saja dia. Dan selalu ketika dia memberikan nasihat kepada istrinya, suaminya, supaya tidak gampang menghujat, tidak gampang mencela orang, suaminya selalu mengatakan bahwasanya istrinya tidak paham manhaj. Padahal yang dilakukan istri itu apa? Hanya mengingatkan supaya tidak gampang mencela, menghujat. Ini istri saya jadi saksi nih atas apa yang DM yang beliau kepada saya, dan saya membaca sendiri. Lalu kemudian akhirnya ketika saya memiliki sikap supaya saya itu mengajak dia tetap menghormati, oke lah kita tidak melakukannya, tapi kita harus menghormatinya. Setidaknya tunjukkan kita ini tidak gampang menghujat. Mungkin kurang lebihnya begitu. Suaminya akhirnya kemudian menceraikan istrinya dengan atas nama tidak lagi satu manhaj. Padahal istrinya, saya itu tidak pernah melakukan apa-apa. Bibu itu panggilan istri saya. Saya itu tidak pernah melakukan hal-hal yang kemudian selama ini yang menurut saya kurang. Saya pun tidak melakukannya. Saya hanya mengkondisikan suami saya supaya sikapnya jangan sampai berlebihan. Dicerai sama suaminya, punya anak satu, umurnya 1 tahun. Lalu sang laki-laki sekarang sudah nikah dengan wanita yang katanya satu manhaj dengan dia. Padahal saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak kemudian melakukan tindakan dosa besar. Saya tidak membuka aurat. Saya tidak kemudian menanuin keluarganya. Saya melaksanakan kewajiban. Kesibukan saya hanya ngajar anak saya. Itu pun anak dia. Apa yang salah dengan saya? Coba ibu, kalau dengarkan curhatan kayak gitu. Ini wanita beriman loh. Dia pakai hijab. Dia juga kajian. Juga paham tentang Islam. Tapi ketika manhaj itu ditempatkan lebih tinggi daripada iman, seakan-akan iman itu mentah kalau sudah berhadapan dengan manhaj. Lihat orang yang sering menganggap kita itu sebelah mata dengan kata-kata ini tidak sama manhajnya dengan kita, seakan-akan tidak beriman sama Allah. Enak betul ente nganggap orang. Kita ini beriman sama Allah, kita beriman sama Rasulullah, sujudnya kita kepada Allah, cintanya kita kepada Rasulullah. Kalaupun ada perbedaan saya dengan antum, itu bukan berarti kita berbeda dalam iman. Nggak bisa kayak gitu, kayak beragama. Orang beriman kok antum anggap seakan-akan tidak beriman. Coba kita bayangkan ibu, seorang wanita dicerai gara-gara dengan suaminya mengatakan kamu tidak satu manhaj dengan kami. Enak betul ente ngomong. Enak betul ente benar bicara. Semuanya harus ngikutin apa yang kamu omong. Kamu ingin didengerin tapi gak pernah mau dengerin. Kamu pengennya dihormati tapi gak pernah menghormatin orang. Kamu pengennya ustadz ente dihormati tapi gak pernah menghormati ustadz lain. Enak betul cara ente beragama. Bubar jalan kalau kayak gitu tuh. Nggak bisa kayak gitu tuh. Kita harus paham dulu arti manhaj itu apa. Manhaj itu tata cara kita beragama yang ngikutin Rasulullah dan para sahabat dengan mengetahui setiap perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara mereka. Kalaupun kita mendapati ada yang berbeda, tidak sesuai dengan pilihan kita, tapi di situ ada memiliki dalil, walaupun dalil itu lemah menurut kita, dan menurut kita dalil kita lebih kuat daripada apa yang diambil saudara kita, tetap itu saudara iman kita. Tidak bisa kita gampang ngomong mengatakan tidak satu manhaj, tidak satu manhaj. Betul orang yang mengatakan satu manhaj karena pengen hati-hati, betul. Tapi kalau kelewatan, jadinya bukan menyelamatkan manhaj, jadinya itu gampang untuk nyesatin setiap orang. Tidak bisa kayak gitu. Orang satu masjid, satu soft, gara-gara ngajinya nggak sama ustadznya dia, nggak mau mandang, salam aja nggak mau. Banyak nggak kayak gini di masjid? Nggak usah dijawab, anak sudah tahu jawabannya. Marah saja dia. Orang ada yang mengatakan nggak satu manhaj gitu, nggak bisa kayak gitu.
Tapi kalau si akhwat atau ibu ini bertanya, saya ingin yang mendapatkan beberapa pendapat-pendapat yang saya pandang harus sama dengan saya, supaya tidak banyak perdebatan nanti. Silahkan. Saya kok ngelihat dia 1, 2, 3, 4 kok tidak sama pendapatnya dengan saya, daripada nanti saya banyak bertengkar ketika belum siap, boleh nggak saya tidak menerima pinangan dia? Itu boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Tapi yang saya ingin sampaikan, jangan sampai kita menempatkan manjat itu lebih tinggi daripada iman. Maaf ya Bu, ibu nggak cocok sama orang ngaji yang lainnya, itu bukan berarti kita nggak bersaudara kan? Kan sudah saya omongkan di sini, ya kan? Sama-sama satu Darussalam gitu ya, hanya beda ustadznya. Kok nggak mau tegur sahabat itu kenapa sih? Kecuali ngajinya kita sudah di gereja. Habis ngaji di gereja, kita kemudian ngafirkan Abu Bakar kafir, Umar bin Khattab kafir, tidak mau ngikutin Imam Syafi'i terang-terangan. Bolehlah, kita ini sudah beda dalam perkara-perkara pokok. Perkara pokok aja kita berbeda kok. Saya tanya sama ibu punya komitmen nggak untuk mengikuti Rasulullah? Beriman nggak kepada para sahabat? Nah itulah satu manhaj kita. Kecuali ada di antara ibu mengkafirkan para sahabat Nabi, ada di antara ibu yang menganggap ada seorang Nabi dan ada seorang Rasul setelah Nabi Muhammad, itu beda manhajnya dengan kita. Paham sampai di sini?